Halo dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngomongin soal foundations of the state atau fondasi berdirinya sebuah negara. Pernah kepikiran nggak sih gimana sebenarnya sebuah bangsa itu dirancang dari nol? Hari ini kita bakal membedah cetak biru arsitektur sebuah negara. Mulai dari fondasi absolutnya, desain interior pemerintahannya, sampai ke peran krusial yang Anda mainkan di dalamnya. Yuk langsung aja kita mulai. Kita semua kan tinggal di dalam sebuah negara ya. Kita bayar pajak ke sana, kita dilindungi olehnya. Tapi coba deh kita mundur selangkah. Sebelum pusing mikirin siapa yang jadi presiden atau bagaimana undang-undang itu dibikin, kita harus jawab satu pertanyaan mendasar ini. Apa sih yang sebenarnya bikin sebuah negara itu sah jadi sebuah negara? Nah, ini dia blueprint yang bakal kita urai hari ini. Mulai dari apa itu negara, terus masuk ke bentuk negara. Lanjut ke bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan ditutup dengan peran warga negara. Habis sesi ini, saya jamin konsep-konsep sipil yang tadinya kedengaran rumit bakal jadi sangat jernih buat Anda. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Apa itu negara? Fondasi utama. Ibaratnya nih, ini tuh kayak resep utama masakan. Menurut pakar ilmu politik Miriam Budiarjo, kita nggak bisa asal tunjuk sebidang tanah terus nyebut itu sebagai negara. Harus ada 4 bahan mutlak. Rakyatnya harus ada, wilayahnya spesifik, ada pemerintahan yang jalan, dan bisa berinteraksi di dunia internasional. Intinya, butuh otoritas dengan kekuasaan yang sah biar nggak kaos. Kalau nggak ada itu, ya fondasi negaranya bakal langsung ambruk. Terus buat apa fondasi ini capek-capek dibangun? Jelas bukan cuma buat gagah-gagahan berkuasa, tapi buat melayani. Kalau kita lihat cetak biru Indonesia di pembukaan UUD 1945, ada 4 tujuan utamanya. Melindungi Anda sebagai warga negara, majuin kesejahteraan ekonomi Anda, mencerdaskan kehidupan lewat sistem pendidikan, dan ikut jaga perdamaian dunia. Ini bukan cuma teks hafalan zaman sekolah ya, ini tuh alasan paling hakiki kenapa struktur negara kita ini didirikan. Sip, fondasi udah kuat. Sekarang kita naik sedikit ke bagian kedua. Bentuk negara alias kerangka strukturalnya. Setelah fondasi siap, kita harus mendirikan kerangkanya. Di dunia ini, kerangka negara itu umumnya bermuara pada 2 pendekatan. Pertama, negara kesatuan. Bayangin ini kayak satu perusahaan induk raksasa, di mana kedaulatan pusatnya itu absolut. Kedua, negara serikat atau federal. Nah, kalau ini konsepnya lebih mirip bisnis franchise. Jadi ada sekumpulan negara bagian yang berbagi kekuasaan. Nyerahin urusan gede kayak militer ke pusat, tapi mereka bebas ngatur urusan rumah tangganya sendiri. Lalu gimana dengan Indonesia? Seperti yang tertulis tegas di pasal 1 ayat 1, kita ini secara definitif milih bentuk kesatuan. Tapi ini nih bagian jeniusnya, kita tetap pakai asas desentralisasi. Jadi, pemerintah daerah itu ibaratnya dikasih otonomi khusus buat nata kamarnya sendiri tanpa harus ngerobohin rumah utama. Sebuah adaptasi struktural yang brilian banget buat ngerangkul keragaman dari Sabang sampai Merauke. Lanjut ke bagian ketiga, bentuk pemerintahan. Ibarat bangun rumah, sekarang saatnya kita merancang desain interiornya. Siapa sih yang pegang kendali di dalam bangunan ini? Di era modern, kita biasanya lihat 2 desain utama. Di satu sisi ada republik, dari bahasa Latin res publica, yang artinya urusan publik. Di sini kekuasaannya disebar, demokratis, dan Anda sebagai rakyat adalah bos utamanya. Jauh di kutub yang berlawanan ada monarki, dari kata monos yang artinya satu. Di sistem ini kekuasaan terpusat di satu penguasa tunggal aja. Buat ngasih gambaran seberapa ekstrimnya monarki absolut di masa lalu, coba resapi kutipan dari Raja Louis XIV dari Prancis ini. L'état, c'est moi. Negara adalah saya. Kutipan ini benar-benar nangkap momen di mana seorang penguasa nggak cuma sekedar mimpin, mereka itu menganggap dirinya sebagai wujud fisik dari negara itu sendiri, mutlak dan nggak tersentuh. Tapi sejarah kan terus bergerak ya. Kekuasaan mutlak raja ini perlahan mulai mencair. Dari penguasa absolut di masa lalu, berevolusi jadi monarki konstitusional, di mana kekuasaan sang raja akhirnya dirantai sama undang-undang. Sampai akhirnya di era modern sekarang kita kenal yang namanya monarki parlementer. Kayak yang kita lihat di Inggris atau Malaysia. Raja atau ratu kini lebih ke simbol pemersatu aja, sementara roda pemerintahan yang sesungguhnya diputar penuh sama parlemen. Oke, kerangka udah, interior udah. Kita masuk ke bagian keempat, sistem pemerintahan. Ini ibarat sistem operasinya. Kita butuh perangkat lunak dong buat jalanin mesin sehari-harinya. Nah, kuncinya itu ada di gimana kekuasaan dialirkan dan ke siapa pemimpinnya ngasih pertanggungjawaban. Di sistem presidensial, ini jelas banget. Presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan tanggung jawabnya langsung ke rakyat. Beda cerita di sistem parlementer. Di situ perannya dibelah 2.
Ada raja atau presiden yang cuma jadi simbol, tapi Perdana Menteri lah yang beneran mimpin jalannya negara. Dan posisinya ini bisa dijatuhin kapan aja sama parlemen. Terus, gimana dengan sistem operasinya Indonesia? Pasca amandemen, kita tuh pakai sistem presidensial yang tegas. Pemilihan langsung oleh rakyat, masa jabatannya dikunci, dan presiden nggak bisa asal dilengserin sama parlemen gara-gara drama politik. Menteri juga murni hak prerogatif presiden. Intinya, sistem ini mastiin kalau cabang eksekutif itu mandiri dan kendali tertingginya beneran ada di ujung jari Anda pas lagi nyoblos. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, peran warga negara, alias para penghuninya. Karena apalah arti cetak biru yang keren kalau nggak ada warga yang ngurusin rumahnya kan? Keseluruhan sistem raksasa ini tuh bener-bener bertumpu pada partisipasi Anda. Di negara kita, Anda bukan cuma penonton, Anda pemain utama. Ada 5 aksi krusial sehari-hari nih. Dukung kebijakan yang beneran buat kesejahteraan umum. Ikut aktif di proses demokrasi pemilu. Berani ngasih kritik tajam kalau ada kebijakan yang nggak adil. Jadi pengontrol sosial di masyarakat. Dan jadilah agen perubahan yang proaktif. 5 hal ini yang ngejaga mesin negara kita tetap jalan di jalur yang benar. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pikiran buat direnungin. Sebuah negara itu pada akhirnya cuma sekuat fondasinya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda selama ini aktif ikut membangun fondasi negara kita? Atau jangan-jangan Anda cuma sekedar menyewa tempat aja di dalamnya? Keputusan dan aksi harian Anda lah yang bakal menjawabnya. Terima kasih udah ikut ngebedah cetak biru negara ini bareng saya. Teruslah kritis dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.